Baik, kembali saya informasikan bahwa pada seminar sesi hari ini, terdapat pengisian survei yang digunakan sebagai pengganti absensi dan juga digunakan untuk mendapatkan sertifikat digital. Kemudian pada sesi hari ini juga terdapat pengundian door prize yang dapat diikuti apabila sudah melakukan pengisian survei dan sudah berkunjung ke dalam virtual booth Hospital Engineering Forum. Untuk link virtual booth dapat diakses pada kolom chat box Zoom, dan untuk link survei akan diberikan di akhir sesi acara pada hari ini. Berdiri sejak tahun 1994, Dexon telah berkembang menjadi penyedia arsitektural hardware terkemuka di tanah air. Dengan komitmen quality is the key, Dexon menawarkan produk dengan desain menawan dan berkualitas tinggi, yang menjadi pilihan untuk hunian Anda. Dengan pilihan berbagai model dan seri seperti Black Series, Neo Series, Vintage Series, dan Prestige Series sebagai aksesoris untuk pintu dan jendela. Pasti penasaran dong? Silakan kunjungi website kami di www.dexon.com dan follow IG kami di @dexon_official. Untuk Facebooknya yaitu Dexon dan YouTube Dexon. Baik, selanjutnya kita akan masuk sesi presentasi yang terakhir. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh Bapak Ronald dan Bapak Libertus dari PT Fajar Lestari Sejati atau Dexon. Sebelum dimulai, saya akan menyapa Bapak Ronald terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Ronald. Selamat siang, Prof. Eko. Selamat siang, Dr. Beni. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Pak Ronald. Langsung saja kepada Bapak Ronald, kami persilakan untuk memaparkan presentasinya dengan waktu yang diberikan selama 30 menit. Oke. Mungkin dibantu Pak Libertus untuk share screen-nya ya, Ibu. Boleh? Mohon izin share, Bu Rini. Ya, baik, Pak. Ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Ronald dari PT Fajar Lestari ya, untuk prinsipal dari Dexon. Mungkin tadi sudah sedikit disampaikan sama MC tadi. Dexon bergerak di bidang kunci Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu banyak dari dokter, rumah sakit, teknis mungkin nggak ngeh aja ya selama ini, mungkin kalau ada lihat kunci segala tentang kunci untuk rawat inap dan lain sebagainya, mestinya sih banyakkan pakai Dexon seperti itu. Nah, siang hari ini saya mau jelaskan Dexon kan kalau selama ini mungkin banyak dikenal halo, dengar ya Pak ya? Dengar Pak. Dengar ya. Oke. Ya, Dexon kan banyak dikenal di digital ya, di manual. Nah, kita sekarang sudah masuk ke digital. Nah, digital ini untuk di perumahsakitan sendiri kita banyak dipakai untuk misal ruang-ruang bayi. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau hubungannya dengan ruang-ruang yang OK maupun yang butuh penanganan khusus ya berarti di bidang maksudnya kobat dan lain sebagainya yang ruang-ruang radiasi itu butuh akses seperti itu. Nah, ya makanya Dexon muncul dengan kita punya akses. Nah, aksesnya juga sudah berkembang. Kenapa berkembang? Kenapa tadi dipakai untuk bayi? Karena
kalau di Dexon akses bisa dipakai atau dibuka pakai handphone dengan ini tentu saja dengan finger ya, itu di gambar juga terlihat ada bisa finger yang bulat itu, kemudian ada pinnya, kemudian bisa dibuka pakai handphone, jadi pakai Bluetooth, dan yang terakhir bisa pakai iktp. Jadi sudah sangat familiar, sangat bisa dipakai di aplikasi dengan nggak perlu invest lagi untuk harus kartu dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi sudah sangat memudahkan, sangat applicable ya untuk Bapak Ibu semua pakai gitu. Nah, ini kemudian Dexon juga untuk kita berkembang lagi untuk digital ini selain yang terlihat ini, next Pak Li. Ya, selain Sebentar Pak, ada trouble. ya. Bisa terlihat Pak? Bisa, bisa. Nah, ini juga selain tadi akses, nah, ada juga yang bentuk handle tapi bisa tetap menggunakan akses. Ya. Nah, jadi sudah banyak berkembang, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi satu referensi untuk Bapak Ibu sekalian ketika memutuskan untuk mengupgrade rumah sakit yang ada menjadi lebih digital. Ya, selain sistem yang sudah digital, hardware-nya kita siapkan. Dexon kita siapkan hardware-nya yang mendukung digital. Jadi bisa ada dua jenis, mau yang stand alone jadi berdiri sendiri masing-masing pintu, maupun yang bisa terintegrasi dengan sistem. Seperti itu. Next, Pak Li. Halo. Ya, terus juga kita sudah ada untuk di pintu kaca, aksesnya juga bisa. Jadi nggak hanya pintu kayu, jadi untuk di pintu-pintu kaca bisa. Nah, ini sangat berguna ketika di tengah perkembangan rumah sakit harus ada yang daerah zoning dibagi yang daerah infeksius dan lain sebagainya, bisa dibatasi dengan akses. Nah, aksesnya sudah tersedia. Kita Dexon menyediakan memberi solusi untuk akses untuk blocking area-area itu. Jadi untuk mau pintunya kaca, mau pintunya kayu bisa tersedia. Nah, ini kalau yang sekarang sudah ada pintunya kaca, nggak perlu diganti pintunya, nggak perlu dibobok, tinggal dipasang hardware-nya ini sudah bisa jadi sekat-sekat untuk membatasi sebuah ruang. Next, Bang. Ya, ini aksesnya yang tadi bisa finger, bisa MyFair, pakai kartunya bisa iktp, kemudian bisa password, terus kemudian juga ada pintu kunci manualnya. Next, Pak Libertus. Ya, ini juga kita hadir banyak tipenya, banyak jenisnya, banyak bentuknya. Ya, bahkan kita juga ada sekarang lagi pameran di PRJ kalau ini. Jadi untuk pintu-pintu akses pintu mulai dari sensor lampu, kemudian sensor CCTV yang sudah bisa dihandle pakai satu handphone atau smartphone. Jadi kalau dulu kita pasang sistem di rumah sakit atau di office itu butuh satu ruang kontrol yang mengontrol akses. Nah, kalau sekarang sudah berkembangnya nggak perlu siap satu ruang kontrol, tapi orangnya bisa kontrol dimanapun pakai smartphone, ya, smartphone maupun iPad atau handphone. Nah itu bisa dikontrol seperti itu. Jadi perkembangan sudah jauh berkembang untuk penguncian untuk sistem pintu seperti itu. Next. Ya, ini bentuknya, jenisnya ada banyak jenis, mau untuk pintu aluminium, maupun pintu kayu, maupun pintu kaca, kita tersedia. Ya.
paling itu aja dari Dexon. Nanti saya kembalikan ke Pak Libertus tadi hubungannya dengan pintu yang cat lab dan lain sebagainya. Nah, nanti Pak Libertus. Ya, Bu. Saya kembalikan MC ke ini Pak Libertus langsung saja ya. Silakan Baik. Pak Libertus. Siap, baik Pak Ronald. Ya. Baik Bapak Ibu, baik siang ini saya akan melanjut untuk pemaparan saya untuk tentang produk-produk desain pintu untuk ruang berradiasi. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu tahu bahwa di dalam pintu maupun ruang bertimbal di rumah sakit cukup banyak. Jadi di antaranya adalah untuk yang di ruang DSA room, general X-ray, mamografi, ya, panoramik, dental X-ray, fluoroskopi dan cat lab. Jadi ini adalah untuk ruangan-ruangan dengan pintu maupun pintu-pintu dan ruangan yang dengan menggunakan timbal. Umumnya adalah menggunakan timbal yang 2 mili. Nah, untuk ada juga ruangan yang CT scan. Jadi kalau CT scan ini menggunakan timbal yang lebih, biasanya di 4 mili untuk dindingnya, plafonnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang lainnya cukup sampai dengan ketinggian sampai di plafon. Nah, kalau CT scan karena model mesinnya itu berpendar sehingga untuk langit-langit pun perlu di plafon itu perlu dipasang untuk timbal juga dengan ketebalan 4 mili. Nah, tapi ketebalan TV ini harus juga disesuaikan nantinya dengan alat yang akan dipergunakan. Jadi sekarang ini banyak alat-alat yang untuk cat lab dengan yang lainnya ini saya mengalami beberapa jadi pengerjaan di dalam ruang-ruang ini bahwa timbalnya sudah harus menggunakan yang 3 mili juga seperti itu. Jadi ini yang mungkin harus nanti dari pihak rumah sakit atau user perlu berkonsultasi juga tentang ketebalan timbal menggunakan dari alat yang akan rencananya dipakai seperti apa. Nah, saya akan tunjukkan sedikit. Maaf. Ini adalah contoh untuk ruang cat lab. Jadi tadi menyambung dari pembahasan yang sebelumnya bahwa di dalam ruang cat lab ini ruangannya adalah harus bertimbal. Jadi semua alat-alat yang di sini termasuk pintu-pintu, kemudian juga untuk kaca yang di sini ya, kaca intai yang untuk dimonitor juga semuanya bertimbal. Nah, ini adalah contoh pengerjaan di dalam ruang cat lab yang sudah pernah kami kerjakan. Jadi dindingnya adalah menggunakan sandwich panel, ya, lantainya dengan menggunakan vinil, kemudian pintu yang ada di sini untuk di sini ada pintu monitor seperti itu, ya. Nah, ini adalah menggunakan yang timbal juga seperti ini. Nah, ini adalah contoh untuk yang ruang monitornya ya. Ya, jadi untuk ruang monitor itu juga menggunakan dindingnya adalah dinding menggunakan sandwich panel. Ini adalah contoh video yang mungkin bisa menjadikan gambaran di ruang cat lab seperti itu. Ini adalah ruang monitornya terpisah dari ruang dari ini ya, untuk di ruang tindakan ya. Jadi antara ruang tindakan dengan ruang monitor ini terpisah ya. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa mungkin yang perlu diperhatikan adalah perlu standarisasi untuk desain ruangan maupun lantainya. Jadi mungkin tadi sudah dibahas bahwa desainnya adalah harus rata ya, artinya bahan yang dipakai ini adalah bisa menggunakan sandwich panel yang tadi mungkin saya jelaskan bahwa sandwich panel ini bisa menggunakan yang tipe EPS maupun yang menggunakan tipe PIR ya. Tadi sudah saya jelaskan apa bedanya yang tipe EPS maupun PIR. Yang pasti bahwa materialnya sudah antibakterial
di sini ya. Kemudian harus perhatikan juga ketebalan thickness-nya ya, semakin tebal tentu semakin bagus ya. Nah, ini density-nya yang membedakan antara sandwich panel EPS dengan PIR. Ini untuk dindingnya. Nah, kemudian untuk sebelum dilapisin sandwich panel tentunya adalah ini menggunakan tembok yang harus dilapisi oleh timah hitam. Jadi ini fungsinya adalah untuk menahan radiasi. Ya, jadi timbal ini ada yang 1 mili, 2 mili, dan 3 mili. Nah, ini adalah teknik pemasangan timbal di ruang cath lab maupun ruang yang berradiologi. Jadi sistemnya seperti ini, bahwa ini ada dinding, kemudian timbal dipasang. Nah, pemasangannya tentunya harus ada overlapping karena ini lebarnya timbal tiap 1 meter, sehingga supaya menghindari kebocoran tentunya harus ada overlap antar pemasangan timbal yang ada di sini, sehingga kebocoran-kebocoran itu bisa tereliminir ya. Nah, ini adalah contoh tadi pemasangan setelah dinding-dindingnya terpasang, kemudian dipasang timbal, baru kemudian adalah pemasangan sandwich panel. Jadi ini adalah contoh untuk aplikasi di dalam pemasangan untuk di ruang cath lab maupun untuk ruang-ruang radiologi lainnya ya. Nah, kemudian tadi setelah dindingnya tadi adalah juga pintunya. Jadi untuk pintu-pintu ruang beradiasi tadi adalah maupun ruang cath lab itu adalah menggunakan pintu hermetic X-ray. Jadi ini adalah pintunya. Jadi sudah menggunakan model yang di dalamnya ada timbalnya ya. Jadi di sini ada timbal 2 mili ya, bisa menggunakan yang ukurannya biasanya adalah 1600 kali 2150 ya ketinggiannya. Nah, ini kacanya yang di sini yang tadi saya sampaikan bahwa kaca di sini juga sudah kaca yang bertimbal juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa di cath lab adalah standarnya adalah demikian, sehingga nanti ada juga di cath lab ada misalnya passbox. Nah, passboxnya juga adalah menggunakan passbox yang bertimbal. Dan ini adalah contoh untuk ruang-ruang radiologi yang sudah pernah kami kerjakan. Ini adalah salah satu rumah sakit yang kami tangani. Nah, pintunya juga sama. Jadi ini pintunya juga kalau kita perhatikan di bawah ini ada cahaya, ini cahayanya juga akan hilang. Jadi menutup sempurna supaya sinar radiasi itu tidak sampai tembus keluar seperti itu. Jadi ini adalah sistem pintunya sama dengan hermetik yang untuk ruang operasi, tapi yang membedakan bahwa di dalamnya ini adalah ada timbal ya. Jadi ini yang membedakan di situ. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara pintu-pintunya menggunakan pintu yang hermetik. Nah, selain itu juga ada juga menggunakan yang manual. Jadi bisa menggunakan pintu besi maupun pintu-pintu stainless steel. Ya, ini adalah contoh pintu-pintu steel door yang menggunakan timbal. Jadi seringkali juga banyak rumah sakit yang menggunakan sistem pintu-pintu manual seperti ini. Ya, jadi ini ketebalannya, plate-nya, kemudian aksesoris-aksesorisnya seperti ini. Ini adalah nanti plate-nya bisa pilih warna, jadi nanti bisa di powder coating. Nah, ini nanti warna bisa sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian selain agak grade lagi, kalau misalnya dengan stainless steel, dengan steel ini akan lebih bagus lagi kalau menggunakan plate-nya stainless steel. Jadi stainless steel ini juga bisa dipakai nanti untuk pintu-pintu bertimbal maupun non timbal ya. Jadi ini glass. Yang penting bahwa adalah clear glass violet ini sudah mengandung timbal juga kalau untuk ruang bertimbal. Kalau tidak akan mengalami kebocoran di kaca tersebut. Jadi ini kacanya sudah khusus menggunakan kaca timbal untuk ruang-ruang beradiasi. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan ini adalah di mortisnya. Jadi mortis ini berbeda dengan mortis yang umumnya dipakai. Karena kalau tidak, ini akan kemungkinan risiko terjadi kebocoran
karena tembus melalui lubang kunci. Jadi ini adalah mortis yang digunakan khusus untuk ruang ronsen, ya. Ini akan dijelaskan. Ini kami akan berikan informasi mengenai mortis. Dan lubang Suaranya nggak terdengar ya Pak Lip. ya. Sebentar, coba saya ulangi ya, dokter. Dia menggunakan sisi lubang sinder yang belakang, Apakah terdengar? sehingga area sini pada plat pintu Sudah, tidak Pak, akan sudah. berlubang, Udah ya? tapi yang akan berlubang adalah sisi sini. Termasuk Oke, saya juga mungkin dengan akan handle, sedikit ulangin sehingga ya untuk nanti ininya ya. handle pada sisi permukaan yang kita tunjukkan ini, dia akan. Nah, ini adalah untuk mortis khusus. Kesempatan ini kami akan memberikan informasi mengenai mortis khusus untuk pintu-pintu timbal, pintu X-ray dan sebagainya. Nah, Bisa terdengar ya, yang Dokter membedakan dari mortis Sudah, X-ray Pak, ini sudah. atau Ya. dengan mortis yang biasa pada umumnya adalah pada mortis ini terdapat 2 lubang untuk silinder dan 2 lubang untuk as handle. Nah, jadi dikarenakan nanti pada salah satu sisi satu pintu dengan sisi lainnya pintu itu tidak adanya lubang tembus secara langsung, maka radiasi dari radiasi dari X-ray tidak akan tembus. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan silinder yang half. Nah, berikut saya akan perlihatkan bagaimana nanti posisi dari si silinder tersebut. Berikut adalah jika posisi silinder sudah terpasang.
maka jika Anda bisa lihat bahwa di salah satu sisi pintu maka hanya silinder sisi depan yang digunakan, dan pada plat pintu ini hanya sisi sini yang bolong, maka sisi sini akan rapat. Nah, lalu sebaliknya, sisi yang sini, sisi yang satu lagi, bahwa dia menggunakan sisi lubang silinder yang belakang, sehingga area sini pada plat pintu tidak akan berlubang, tapi yang akan berlubang adalah sisi sini. Termasuk juga dengan handle, sehingga nanti handle pada sisi permukaan yang kita tunjukkan ini, dia akan segaris dengan sisi silindernya. Lubang as handle akan segaris, termasuk juga dengan yang sisi sini. Nah, dari itu maka sekali lagi tidak ada pada pintu itu lubang tembus secara kedua sisinya, tetapi dia akan overlap. Nah, itulah yang menyebabkan atau yang membuat radiasi pada pintu tidak akan bocor melalui lubang silinder maupun lubang as handle. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, jadi itu salah satu aksesoris di dalam pintu-pintu kaitannya dengan pintu timbal manual, supaya untuk tidak ada risiko kebocoran melalui celah daun pintu maupun engselnya. Nah, ini adalah contoh untuk yang tadi pintu-pintu yang menggunakan lapis timbal, ya. Nah, ada juga untuk yang ini selain swing juga kami ada juga untuk pintu timbal yang menggunakan sistem sliding, ya. Jadi ini adalah menggunakan sistem sliding. Nah, yang membedakan adalah kalau manual ini di sini ada rel di bawah karena fungsinya adalah supaya tidak ada kebocoran di celah daun pintu. Jadi kalau tidak pasti akan ada celah setengah senti kurang lebih. Nah, ini ditanam seperti itu. Jadi ini modelnya ditanam supaya benar-benar tidak ada celah radiasi itu bisa menembus keluar. Nah, tadi yang disampaikan lagi bahwa di dalam ruang radiologi maupun di dalam ruang cath lab ini kacanya adalah khusus kaca timbal. Nah, ini adalah kaca-kaca untuk yang di ruang monitor. Jadi kalau yang di pintu adalah biasanya view-nya adalah 40 kali 40. Nah, ini kalau untuk yang di operator ada beberapa option yang mungkin bisa dipilih untuk sebagai kelengkapan di dalam ruang monitoring. Nah, ini adalah contoh radiologi yang kami kerjakan. Ya, itu adalah contoh aplikasinya. Nah, kami juga ada untuk pintu-pintu yang berradiasi juga untuk ruang-ruang untuk Linek, ya. Nah, ini adalah beberapa proyek untuk Cobalt dan Linek yang juga kami telah kerjakan, ya, dengan sistem yang ruang bertimbal, ya, dan juga untuk yang di Cobalt dengan BPE juga. Nah, yang terakhir bahwa untuk rumah sakit juga ada sekarang pintu-pintu yang menggunakan aluminium. Jadi kami juga ada untuk pintu-pintu ruangan, ya. Ini adalah beberapa proyek menggunakan pintu aluminium mengganti dari pintu kayu. Nah, ini di rumah sakit sudah mulai menggunakan pintu-pintu seperti ini karena secara durability-nya pasti lebih lama, ya, lebih kuat. Dan ini yang pasti bahwa sudah tidak ada serat-serat kayu lagi, jadi ini sudah lebih hijin tentunya dengan sistem menggunakan pintu aluminium, dan harganya juga sekarang sudah bisa bersaing dengan pintu-pintu kayu. Nah, ini adalah tadi untuk proyek-proyek referensi yang sudah kami kerjakan di seluruh Indonesia untuk yang di rumah sakit, ya.
dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang penting tadi bahwa sertifikasi, jadi mungkin ada pertanyaan juga tadi bahwa yang perlu adalah kami juga sudah ada sertifikat TKDN-nya. Jadi mungkin yang sekarang banyak sudah ditanyakan TKDN, jadi produk-produk kami ini sudah memiliki sertifikat juga untuk tingkat komponen dalam negerinya sudah di atas 50% untuk yang di pintu-pintu besi, pintu fire door, pintu-pintu aluminium dan semua kami sudah membeli sertifikat tersebut ya. Jadi sekali lagi bahwa pemilihan produk ini tidak ada artinya suatu produk itu kalau tanpa servis dan ketersediaan spare part ya. Jadi ini adalah tadi untuk kantor pusat kami yang ada di Jakarta maupun ini adalah yang ada kantor cabang di Semarang maupun di Jakarta. Mungkin saya cukup untuk presentasi yang sesi kedua ini saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ronald dan Pak Libertus atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk sesi tanya jawab dengan Pak Ronald dan Pak Libertus akan dilaksanakan setelah sesi simulasi produk.